memperkuat persaudaraan antar sesama muslim. Allah menganggap bahwa semua orang yang beriman kepadanya adalah saudara. Karena itu mereka harus saling berdamai dan mendamaikan. Berdamai itu kita sendiri senang damai dengan orang lain, tidak suka cekcok. Dan kalau ada orang yang cekcok, kita cenderung untuk mendamaikan. Jadi kita sebagai umat Islam harus saling berdamai dan mendamaikan sehingga kita ini hidup rukun dan damai. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman adalah saudara satu dan yang lain. Oleh karena itu, damaikanlah saudara-saudaramu dan bertakwalah kalian agar kalian itu mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, jadi memang bawaan orang Islam itu karena keyakinannya itu, maka kita menjadi bersaudara. Nah, jika suatu masyarakat betul-betul beriman, maka Allah akan menumbuhkan dari dalam hati mereka. Jadi ini yang kita bilang, yang saya tadi mengatakan otomatis kita itu menjadi kita ini menjadi terikat atau merasa berkaitan satu dengan yang lain. Jadi jika suatu masyarakat itu betul-betul beriman, maka Allah akan menumbuhkan dari dalam hati mereka secara internal dalam jiwa rasa saling mencintai dan saling menyayangi. Keimanan membuat mereka memiliki persamaan yang kokoh, yaitu mereka sama-sama mengesahkan Allah, sama-sama mengabdi hanya kepada Allah, dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menggapai ridha Allah. Persamaan ini membuat rasa saling mencintai dan saling menyayangi. Dan rasa ini tumbuh di hati kita melalui mekanisme sunnatullah. Sunnatullah itu kebiasaan yang dilakukan oleh Allah untuk berbuat sesuatu atau membuat suatu kejadian. Jadi memang ini mekanisme yang baku dari Allah. Nah, kalau kita melihat pergaulan sehari-hari, anak-anak sekolah, anak SD terutama, itu kan masih murni. Mereka tidak ada kesengajaan mempertimbangkan secara akal, tapi kita bisa amati, anak nakal nanti akan cenderung bergaul dengan anak nakal. Anak yang pandai cenderung bergabung dengan anak-anak yang pandai. Anak yang santun juga begitu. Sehingga kita suka menyebut peer group gitu kan. Nah, apakah itu dengan sengaja? Enggak, itu secara naluri itu ada kecenderungan begitu. Nah, ketika dewasa kita melihat orang yang kepingin korupsi pasti mencari teman-teman yang mau diajak korupsi. Tapi orang-orang yang tidak mau korupsi nggak mau bergabung dengan orang-orang yang suka korupsi, sehingga seolah-olah itu terjadi kristalisasi di masyarakat. Nah, karena tujuan yang sama itu bisa menyatukan orang-orang yang bersangkutan. Nah, kita itu disatukan dengan iman. Nah, mekanisme itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, jadi sebenarnya kalau kita baca Al-Quran, itu kita seperti membaca, saya punya teman yang suka memakai istilah bocoran. Dia pakai istilah bocoran tanda kutip ya. Jadi Allah mempunyai kebijakan apa dibocorkan kepada kita. Allah mempunyai kebiasaan melakukan apa begitu dibocorkan kepada saya, kepada kita. Sehingga kalau kita itu rajin membaca Al-Quran, kita itu mendapatkan dalam tanda kutip bocoran-bocoran tentang perilaku Allah, sehingga karena kita ini hidup di alam raya yang diciptakan oleh Allah, yang dimanage oleh Allah, kita bisa mengetahui kita akan aman, akan damai, kita akan bahagia kalau kita hidup dengan cara yang bersesuaian dengan
mekanisme yang ditentukan oleh Allah. Nah, firman Allah, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal solih, maka Allah yang maha pengasih itu akan menumbuhkan atau menjadikan rasa kasih sayang pada mereka. Ya, jadi kuncinya di iman dan amal soleh. Kok dua-duanya disebut? Ya, iman itu kepercayaan kita kepada Allah. Kepercayaan itu akan membawa dampak kalau kepercayaan itu kita ekspresikan dalam bentuk perilaku. Kalau kita beriman kepada Allah, betul-betul beriman, maka perilaku kita itu akan mencerminkan keimanan kita. Dan keimanan kita itu pasti baik kalau itu betul-betul sejalan dengan keimanan. Kalau ada orang mengaku muslim tapi perilakunya jahat, itu imannya nggak benar. Mungkin dia hanya mengaku beriman tapi sebenarnya tidak, karena apa yang kita pikirkan itu akan tercermin, akan terekspresikan di dalam perilaku. Nah, kalau ada orang yang beriman dan dia mengimplementasikan imannya itu dalam perilaku yang baik, maka otomatis Allah akan menumbuhkan rasa kasih sayang di hati mereka. Nah, ketika Allah menyatakan di sini bahwa Allah akan menumbuhkan rasa kasih sayang, Allah menyebut dirinya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu yang maha pengasih. Jadi pantaslah kalau memang Allah itu maha pengasih, kemudian menanamkan rasa kasih sayang di hati orang yang mau beriman. Wajar, karena Allah itu maha pengasih. Ya. Dengan demikian, rasa saling mencintai dan saling menyayangi ini secara lahiriah tumbuh secara otomatis dan sekaligus bisa kita gunakan sebagai tanda dan ukuran seberapa jauh suatu masyarakat itu betul-betul beriman kepada Allah. Nah, itu tadi kan, kalau orang-orang itu mau beriman dan beramal soleh, maka akan ditumbuhkan di hatinya rasa kasih sayang. Itu kita pegang sebagai indikator. Kalau orang yang betul-betul beriman pasti saling menyayangi. Kalau ada orang atau masyarakat tidak saling menyayangi, itu indikator bahwa imannya kurang benar. Nah, ini tanda itu disebutkan oleh Allah di surat Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Nah, sebagai leader ya. Walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang beserta dengan Nabi Muhammad, beserta itu ya kalau hidup bersama dengan Rasulullah berkawan, bersahabat. Tapi kita yang hidup di generasi berikutnya itu beriman. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad itu perilakunya itu konsisten. Asyidda'u 'alal kuffar, terhadap orang kafir itu dia tegas. Kok tegas? Iya, karena orang kafir itu kan nggak punya pedoman. Karena nggak punya pedoman, maka perilaku mereka itu sporadis. Ya ada yang ini, ada yang begitu. Nah, maka orang Islam itu tegas, enggak, aku mengikuti prinsip ini. Kalau orang-orang kafir atau orang itu misalnya itu berperilaku sejalan dengan ini, oke. Tapi kalau tidak sejalan, goodbye. Nah, itu tegas. Terus poin saya berikutnya, ruhama'u bainahum. Pasti saling mengasihi di antara mereka. Nah, jadi saling menyayangi ini indikator keimanan. Ruhama'u bainahum. Nah, rasa saling menyayangi ini adanya di dalam hati atau di dalam jiwa seseorang yang sulit ditengarai oleh orang lain. Artinya itu bahwa kasih sayang itu kan abstrak, yang kita tidak bisa melihat apakah seseorang itu mempunyai rasa kasih sayang atau tidak. Kalau orangnya itu diam aja kita nggak tahu. Tapi ketika dia melakukan action, nah baru itu kita ketahuan. Nah perasaan ini jika betul-betul ada, perasaan rasa kasih sayang ini jika betul-betul ada di dalam jiwa, itu akan selalu tercermin pada perilakunya sehari-hari. Perilaku yang mencerminkan rasa saling menyayangi ini berupa keramahan dalam pergaulan,
maka bisa dikatakan bahwa seorang mukmin pasti ramah terhadap orang mukmin lainnya. Dan keramahan itu ditandai dengan kesediaannya untuk membantu orang lain. Dengan demikian, orang mukmin pasti bersedia untuk diambil manfaatnya. Saya memakai kata diambil manfaatnya supaya tidak ada konotasi negatif. Kalau misalnya orang Islam pasti bersedia dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan itu seringkali konotasinya negatif. Saya mengambil yang mudah-mudahan agak netral ya. Jadi seorang mukmin itu pasti bersedia untuk diambil manfaatnya oleh orang lain. Gimana itu diambil manfaatnya? Ya kalau orang mukmin itu pintar, banyak ilmunya, dia akan bersedia diambil ilmunya untuk dibagi kepada orang lain. Kasih dong aku ilmumu. Nah, biasanya kita bahasanya tidak begitu. Mbak, ini kalau aku punya problem di perusahaan saya itu ada konflik yang semacam ini, itu gimana cara mengatasinya, cara menyelesaikannya. Terus kalau punya ilmu siap untuk membantu. Tapi kalau dia bukan orang mukmin kan tidak siap membantu. Karena kalau ditanya begitu, itu berarti dia sedang dimanfaatkan untuk membantu mengatasi masalah itu. Nah, orang yang tidak mukmin biasanya kalau ditanya begitu, seperti Pak Ogah, cepet dulu dong. Kamu mau bayar berapa konsultasi sama aku? Nah, kalau kamu mau bayar 1 jam 1 juta atau 1 jam 10 juta, nah itu aku kasih. Ya saya bilang 10 juta, 1 juta atau 10 juta itu pada 20 tahunan yang lalu saja itu seorang lawyer itu kalau kita mau konsultasi 1 jamnya itu $1.000. Nah, $1.000 itu kalau sekarang berapa itu? Ya. Jadi kalau orang itu mukmin pasti bersedia diambil manfaatnya dari dia. Nah, jadi dengan demikian orang mukmin itu pasti bermanfaat untuk orang lain. Nah, dari situ kita bisa memahami sabda Nabi, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Orang mukmin itu ramah kepada orang lain dan pasti diramahi juga oleh orang lain. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan bagi seseorang yang dia tidak ramah kepada orang lain dan tidak diramahi orang lain. Nah, biasanya kita dalam pergaulan itu kan timbal balik. Kalau kita ramah pada orang lain akan ramah pada kita. Tapi kalau kita jahat pada orang lain akan membalas kejahatan kita. Nah, oleh karena itu, nah kok bisa begitu? Karena orang Islam itu, orang yang beriman itu bersedia membantu orang lain. Karena bersedia membantu orang lain, maka orang itu menjadi bermanfaat untuk orang lain. Nah, maka Nabi bilangnya, khairun nasi anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia, untuk orang lain. Nah, karena rasa saling menyayangi ini merupakan indikasi tingkat keamanan, maka layaklah jika Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang tidak menunjukkan rasa saling menyayangi itu bukan termasuk pengikut beliau. Rasulullah menyatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan kita orang yang tidak menyayangi juniornya dan tidak menghormati seniornya. Ini sikap umum. Udah otomatis kalau beriman itu akan respect, akan hormat kepada orang tua, orang yang lebih senior dan sayang kepada yang lebih junior. Nah, rasa saling menyayangi yang diekspresikan dalam bentuk keramahan dan ketersediaan untuk menolong orang lainnya itu membuat hubungan antar sesama mukmin itu sangat erat dan kuat, sehingga bisa diumpamakan seperti struktur bangunan. Struktur bangunan itu ada dindingnya, ada tiangnya, ada atapnya dan sebagainya, yang setiap bagiannya itu saling mengokohkan antara satu dengan yang lainnya. Rasulullah bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin terhadap orang lain itu seperti bangunan yang satu dengan yang lain itu saling mengukuhkan. Nah, ketika Rasulullah mengatakan ini, thubba syabbaka baina asabi'i. Pada saat itu Rasulullah sambil menggabungkan jari-jarinya, digabung begini. Jadi
ibaratnya orang mukmin dan orang lain itu seperti ini, kokoh. Nah, terus setelah Rasulullah mengatakan demikian, ada orang datang. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan idz ja'a rajulun yas'al. Saat itu Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang dan bertanya, minta tolong, ya. Au talaba hajatan aqbal alaina biwajhi. Dia datang kemudian minta tolong. Apa kata Rasulullah? Isfa'u tu'jaru, tolong dia. Nah, ini habis Rasulullah mengatakan orang mukmin terhadap orang lain itu seperti struktur bangunan, langsung ada contoh orang yang minta tolong. Isfa'u tu'jaru, tolong dia, nanti kalian akan mendapatkan pahala. Nah, orientasinya pahala. Kalau orang yang bukan mukmin, orientasinya kamu bayar berapa, gitu. Wa yaqdillahu ala lisan nabihi masya. Dan Allah itu mengambil keputusan sesuai dengan ucapan nabinya, apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini waktu itu masih ada Rasulullah, ya. Nah, secara kejiwaan orang-orang mukmin itu merasakan emosi mereka itu tersambung antara satu dengan yang lain, sehingga mereka saling mencintai, saling menyayangi, dan saling bersimpati. Mereka merasa bahwa mereka adalah satu kesatuan, bagaikan satu tubuh. Jadi kalau tadi Rasulullah mengumpamakan itu seperti bangunan yang satu dengan yang lain mendukung, sekarang ini lebih dari itu, seperti satu tubuh. Nah, sabda Nabi, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasad. Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal saling mencintainya, saling menyayanginya, dan saling santunnya itu seperti satu badan. Idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Kalau ada bagian dari badannya itu, satu anggota yang sakit, terus yang lain itu ikut peduli, ya. Saya ikut peduli, terus kepedulian itu diwujudkan dalam bentuk nggak bisa tidur dan badannya panas. Nah, itu jadi kalau begitu orang tidak bisa sulit tidur atau dia badannya panas, itu indikasi. Nah, kalau orang suka bilang gejala penyakit, bukan penyakitnya itu sendiri. Jadi kalau orang panas begitu, terus dicari, pasti ada yang sakit dalam tubuhnya, ya, karena panasnya seluruh badan itu menunjukkan kepedulian seluruh tubuh terhadap bagian itu. Minggu lalu saya ketemu orang yang saya belum pernah mendengar ada penyakit semacam itu. Dia sholat di masjid pakai kursi dan pakai krek. Kenapa Pak kakinya? Oh, ini aku kena kuman pemakan daging. Kuman pemakan daging? Iya. Jadi apa yang dirasakan? Dia bilang, pertama-tama saya merasakan panas tinggi sekali, nggak turun-turun. Dikasih obat nggak turun. Terus coba diperiksa, di kaki itu, ini dokter langsung tahu bahwa ini ada penyakit kuman di dalam dagingnya. Terus dibelah oleh dokter bedah, itu katanya disendokin. Jadi itu ada daging yang sudah dimakan oleh kuman, itu sudah menjadi bubur di dalamnya itu. Terus diambil. Nah, jadi hanya bagian itu yang sakit, tapi seluruh badan itu menjadi panas, ya, menjadi demam. Ya. Nah, orang-orang Islam itu karena merasa bersaudara, maka mereka berusaha untuk tidak saling menyakiti. Jadi karena berasal badan, ya kita itu tidak ingin menyakiti bagian badan kita sendiri. Nah, karena orang-orang Islam itu semuanya itu seperti satu badan, maka kita tidak akan menyakiti teman kita. Ya, mereka bahkan bersedia menolong siapapun di antara mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Rasulullah bersabda, al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Islam terhadap orang Islam itu saudara. Karena itu tidak ada orang Islam yang menzalimi orang Islam lain.
dan tidak menyerahkan temannya untuk dizalimi. Ya, menyerahkan temannya untuk dizalimi. Itu kan sekarang misalnya orang korupsi tapi yang dikorbankan orang lain, atau membunuh tapi yang dikorbankan orang lain. Jadi itu berarti menyerahkan orang lain untuk menderita atau untuk dizalimi. Wa ma kana fi hajati akhihi wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu menolong kebutuhan dia. Jadi kalau si A dia peduli dan menyelesaikan kebutuhan si B, maka Allah akan membantu si A untuk menyelesaikan masalahnya. Waman farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Orang yang membantu mengatasi kesulitan seseorang, yang membantu menyelesaikan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan dia kesulitan dia sendiri, terutama besok di hari akhirat. Nah, kalau kesulitan di hari akhirat itu kan masuk neraka. Nah, jadi kalau orang mau membantu menyelesaikan temannya, maka dia akan diselamatkan dari kesulitan di akhirat, yaitu di neraka. Wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Siapa yang mau menutupi cacatnya seseorang, aib, ya, bahasa Arabnya itu aib, itu perilaku cacat. Nah, siapa yang mau menutupi perilaku cacatnya seseorang, maka Allah akan menutupi cacat perilakunya dia besok dari kiamat. Artinya, kalau ada orang berbuat dosa, kita tidak usah ngumbar lalu terus mengumumkan pada teman-teman, wah dia ternyata begini-begini dan sebagainya. Nggak usah. Nah, nanti di akhirat kesalahan orang itu akan ditutupi, artinya tidak akan diungkap. Kalau tidak diungkap berarti tidak akan disiksa, gitu. Nah, dengan demikian tidak mungkin seorang muslim menyakiti muslim lainnya. Kalau ada seorang yang mengaku muslim tapi menyakiti muslim lainnya, maka perlu dipertanyakan keislamannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya orang Islam itu orang lain akan merasa selamat dari dia, selamat dari mulutnya dan selamat dari tangannya. Kalau tangan itu memukul secara fisik, tapi kalau lisan itu memukul dengan kata-kata. Biasanya sakit yang dikarenakan ucapan itu lebih menyakitkan dan lebih awet, ya, tidak cepat hilang dibanding dengan sakit yang karena pukulan fisik. Kalau pukulan fisik ada memar, nanti dalam 2-3 hari akan hilang, ya. Nah, karena mereka orang-orang mukmin ini merasa sebagai satu kesatuan serta saling mencintai dan saling menyayangi, maka mereka bersedia saling melindungi terhadap bahaya yang mengancam dari luar. Melindungi di sini bahasa yang dipakai di dalam Al-Quran itu wali. Wali itu satu orang, kalau orang banyak aulia. Jadi wali atau aulia itu pelindung. Yang dulu di beberapa tahun yang lalu itu diramaikan surat Al-Maidah ayat 21, itu terjemahan dari aulia. Aulia diartikan pemimpin. Nah, sebenarnya aulia itu artinya pelindung. Nah, orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, cenderung untuk mencari perlindungan dengan sesama mukmin. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki maupun perempuan itu satu dengan yang lainnya itu masing-masing berperan sebagai pelindung. Nah, pelindung dalam melindungi itu mulai dari ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kok itu termasuk perlindungan? Iya, karena kalau kita orang mukmin melihat teman kita yang mukmin mau berbuat dosa, kita negur, jangan, kamu nanti bisa masuk neraka. Kamu melakukannya begini aja. Nah, jadi melakukannya begini aja itu amar ma'ruf.
jangan begitu, itu nahi mungkar. Nah, itu melindungi apa? Melindungi dari bahaya neraka. Jadi saling memberi nasihat dengan memberi anjuran dan melarang itu ditujukan untuk melindungi orangnya. Cuma seringkali orang itu kalau punya keinginan kemudian dicegah, itu suka marah meskipun keinginannya itu tidak baik. Nah, ini kalau orang mukmin begitu ditegur dia akan senang sekali. Wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Di samping itu mereka itu menegakkan sholat dan menunaikan zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu secara umum sikap batinnya seperti itu. Ulaika sarahumuhumullah, mereka itu akan dirahmati, akan disayangi oleh Allah. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, karena mereka ini saling melindungi, mereka tidak mau saudara mereka masuk neraka. Sebagaimana mereka sendiri juga tidak mau masuk neraka. Kalau mereka tidak mau masuk neraka, mereka juga tidak menginginkan atau tidak mengizinkan temannya masuk neraka. Jadi mereka saling melindungi agar tidak ada di antara mereka masuk neraka. Bahasa yang dikemukakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Nah, keluarga ini bisa keluarga kecil, bisa keluarga besar, bisa keluarga dalam masyarakat. Lindungilah dari api neraka yang bahan bakunya itu berupa manusia dan batu-batuan. Tentu bahan baku intinya itu bukan manusia, tapi karena manusia ada di situ, maka manusia ikut terbakar. Nah, karena dia ikut terbakar, dia seolah-olah menjadi bahan bakar juga. Ya. Jika ada di antara mereka yang kelaparan, mereka bersedia memberinya makanan. Dan jika ada di antara mereka yang sakit, mereka berusaha menengoknya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "At'imul ja'i'a wa'udul marid wa fukkul ani." Berilah makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan. Jadi tawanan jangan terus ditahan terus menerus. Nah, kalau ada kedamaian itu lepaskan saja. Nah, tapi itu biasanya kalau perang ada mekanisme tersendiri ya. Jadi yang penting di sini adalah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada teman kita yang lapar, ya lapar itu bisa karena miskin, bisa karena tidak bawa bekal, ya, atau tidak bawa uang. Pas istirahat mau makan, waduh lupa nggak bawa uang. Udah yuk makan sama aku yang bayar. Nah, itu kan memberi makan kepada orang yang lapar. Dan mau menengok orang sakit. Menengok orang sakit itu seringkali dibutuhkan karena orang yang sakit itu, apalagi kalau sakitnya parah, itu seringkali disertai dengan putus asa. Putus asa karena takut mati. Maka perlu ditengok, dibesarkan hatinya. Terus bila perlu bantuan, bantu. Ya. Kadang-kadang yang sakit itu orangnya miskin, tapi pengobatannya itu mahal sekali. Nah, terus kita suka saweran gitu. Ayo kita saweran supaya dia bisa bayar biaya rumah sakitnya dan sebagainya. Nah, jika orang-orang mukmin itu menengarai ada sesuatu yang mungkin membahayakan saudaranya, mereka segera menyingkirkannya. Karena mereka tidak menginginkan ada yang celaka di antara mereka. Dan itu merupakan bagian dari iman. Rasulullah mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu cabangnya ada 70 sekian atau 60 sekian. Ini sebenarnya hadis ini gabungan antara dua. Ya. Gabungan antara dua hadis. Rawi A, ya, satu rawi mengatakan bahwa iman itu cabangnya 70 sekian, tapi yang bercerita yang lain bilang Rasulullah mengatakannya 60 sekian. Nah, kalau ada perbedaan angka semacam ini menunjukkan bahwa angka ini tidak menunjukkan angka yang persis. Jadi kalau toh angka 60 sekian itu masuk ke dalam angka 70 sekian. Dan itu berarti cabangnya Islam itu banyak sekali,
bukan hanya 6. Kita yang kita pelajari biasanya itu kan rukun iman itu ada 6. Sebenarnya bukan hanya 6, tapi minimum 6 yang penting gitu. Rukun iman yang penting adalah 6. Yang lain-lain itu banyak. Nah, menurut ini ada 70 sekian. Nah, banyak itu yang paling tinggi levelnya yang mana? Qaulu la ilaha illallah, itu ada ucapan la ilaha illallah adalah yang paling utama dari keimanan. Wa adnaha, cabang yang paling bawah itu imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan bahaya dari jalanan. Ini soal kecil, bahaya di jalanan itu ada orang suka masang paku di jalanan, diambil supaya tidak ada orang celaka karena paku itu. Nah itu termasuk bagian dari iman. Karena apa? Kepedulian tadi, kepedulian atas keselamatan orang lain. Nah, kemudian kalau ada urusan di antara mereka, baik urusan itu berkenaan dengan bisnis atau yang lain, mereka berusaha menawarkan cara-cara yang sederhana dan mudah, ya, tidak dipersulit. Ya, kalau sekarang ini kita masih banyak dipersulit. Sudah banyak sih yang disederhanakan, ya, sudah banyak, tapi masih banyak yang dipersulit. Contohnya misalnya SIM itu 5 tahun sekali harus diperbaharui. Kenapa sih? Nah, itu kan ya mungkin alasannya orang kalau 5 tahun kemudian tidak pernah nyetir itu kan nanti bisa lupa. Ya, tapi kebanyakan orang nyetir itu kan setiap hari ya nyetir. Jadi makin hari itu makin terampil. Tapi kenapa setiap 5 tahun harus diperbaharui? Nah, itu berarti mempersulit. Nah, kalau ada yang mempersulit itu tujuannya apa? Supaya bayar. Nah, nanti ujiannya pun di lapangan dipersulit. Wah, itu teman-teman bilang tuh, teman-teman yang biasa ngurus begitu, nggak akan bisa kamu. 8 kali kamu ngulangi tes di lapangan, nggak akan bisa. Kok begitu? saya penasaran, lalu enggak, aku tidak mau bayar. Saya coba, nggak lulus bener. Terus kebetulan saya bilang, Pak, saya wartawan nih Pak. Oh, ya deh, yuk saya bantu. Bantu dikasih cara. Ikuti komando saya. Terus berhenti. Terus coba setirnya diputar dan sebagainya. Bisa. Ternyata hanya satu cara yang memungkinkan itu bisa. Jadi kalau ditanya, kok kamu persulit? Oh, ini bisa kok. Ya, tapi kalau di jalanan itu seperti itu kan jarang sekali. Ya, mundur mundur belok. Tapi karena saya wartawan, saya tanya, saya bayar berapa Pak? Nggak usah. Ya, tapi teman-teman bilang itu bayarnya bisa sampai 800.000 itu. Ya. Nah ini kalau orang sama-sama beriman itu tidak akan mempersulit. Ya. Rasulullah mendorong kita untuk mempermudah orang lain. Waman yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberi dia kemudahan di dunia dan di akhirat. Oh, enak kan? Jadi kalau kita memberi kemudahan kepada orang lain, nanti kita akan dibalas oleh Allah kemudahan 2, dunia dan akhirat. Nah, yang akhirat ini penting sekali. Berarti tidak akan ada kesulitan di waktu hisab dan tidak akan masuk neraka. Nah, ini yang paling banyak kita ketemui kalau kita sedang jalan terus ada orang mau nyebrang. Ini kalau kita tidak berhenti, itu arus lalu lintas itu nggak ada berhentinya, orang itu nggak bisa nyebrang. Nah, kalau kita melihat di belakang tidak bahaya, karena kalau kita tiba-tiba ngerem itu terus ditabrak dari belakang. Kalau kita melihat nggak bahaya, udah kita berhenti. Dengan kita berhenti, yang di belakang kan ikut berhenti. Kita persilahkan orang nyebrang. Nah, ini salah satu cara memberi kemudahan kepada orang lain. Nah, kalau ada orang ngutang sama kita, dia jujur, wah aku belum punya duit, boleh nggak aku menunda seminggu lagi? Nah, kalau dia memang jujur ya silahkan. Tapi ada orang yang tidak jujur ya,
Ada orang yang tidak jujur. Saya ketemu kasus yang semacam itu. Oke, kemudian orang yang sama-sama beriman itu bersedia saling memberi hadiah, sehingga rasa cinta dan kasih di antara mereka itu makin hari makin kuat dan hubungan mereka makin erat. Ini saya merasa tersindir ini. Saya ini jarang memberi hadiah, tapi sering menerima hadiah. Ya di antara yang memberi hadiah ya bapak-bapak dan ibu-ibu ini suka kadang-kadang misalnya ya di pengajian itu suka ada yang bawa roti atau apa, terus saya suka bilang, Bu, saya terima ini ya, tapi tolong jangan dijadikan kebiasaan. Nah, kalau saya mengatakan begitu, tujuan saya jangan sampai orang yang ngaji yang lain merasa, wah ibu itu ngasih kue, ngasih roti, aku ngasih apa dong? Nah, terus timbul rasa tidak enak pada yang lain, pada jamaah yang lain. Saya tidak ingin itu. Jadi saya bilangnya begitu tuh, bukannya saya tidak mau dihadiahi, tapi jangan mempersulit, jangan menyebabkan orang merasa terbebani kalau tidak memberi. Nah ini ya saya kalau bales hadiahnya itu saya nggak ada kemampuan. Tapi ya mudah-mudahan saya bisa memberi tapi dalam bentuk yang berbeda, bukan dalam bentuk materi gitu ya. Nah, Rasulullah nganjurinnya tahabu. Tahadau itu dari kata hadiah. Silahkan kalian saling memberi hadiah. Tahabu, maka kalian akan makin mencintai. Jadi kalau kita itu suka memberi, nggak usah besar-besar, nggak usah yang mahal-mahal. Jadi misalnya bawa permen, coklat begitu. Nah, terus aku mau kasih temanku kita makan satu, dia kasih satu. Itu sudah menimbulkan rasa cinta di antara sesama kita. Lagi, orang-orang yang beriman itu bersedia nasihat-menasihati dalam rangka memberi motivasi agar tetap tekun dalam melaksanakan tugas dan tabah menghadapi kesulitan. Nah ini kita seringkali di tempat kerja itu ada saja orang-orang yang rese, ya. Orang-orang yang suka ganggu itu selalu ada. Ya. Saya kira ibu-ibu lebih paham daripada saya. Nah itu lalu terus orang yang diganggu gitu, yang dirasain gitu merasa nggak betah. Terus sih kita menasehati, nggak apa-apa, udahlah gitu. Nah, saya dulu sering dapat keluhan, Pak, masa aku dikatain begini? Aku bilang, enggak, dia ngomong gitu tuh hanya nguji kamu aja, nggak apa-apa. Dia ngomong sama aku, ternyata dia kalau aku kerasin begini, dia lebih produktif. Terus berarti nggak apa-apa, udahlah, kamu nggak usah ambil pusing. Ya, terus dia selalu bilang, Pak Riksa ini kalau dikasih keluh kesah begitu mesti consoling gitu, ya, membuat hati tenang gitu. Iya, karena di tempat kerja itu ada orang yang kelihatannya rese tapi mungkin hatinya baik gitu. Seperti itu tadi yang saya bilang, kata-katanya kasar, memang kasar ya, tapi aku bilang enggak, dia maksudnya baik kok. Dia bilang pada saya, rupa-rupanya dia tuh lebih produktif kalau begini. Jadi dia ngomong kasar itu punya tujuan baik. Nah, orang-orang Islam itu bersedia saling menasihati supaya tetap sabar dan supaya bahkan saling menyayangi. Di Al-Quran disebut ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. Ada di antara manusia itu besok di akhirat dinilai oleh Allah, ternyata waktu hidup di dunia itu mereka beriman kepada Allah dan mereka bersedia saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam saling menyayangi. Mereka itu adalah golongan kanan. Golongan kanan kalau di akhirat itu artinya orang-orang yang masuk surga.
Lagi, ini ciri khas orang yang beriman dalam pergaulan. Ketika salah satu dari orang yang beriman itu melakukan kesalahan tanpa sengaja, atau ada orang yang meninggal dunia. Jadi kita ini misalnya menyaksikan ada teman kita melakukan kesalahan. Dan kita tahu mungkin dia nggak sengaja. Atau bahkan meninggal dunia. Maka mereka bersedia mendoakan agar Allah mengampuninya. Ya. Saya kasih contoh begini, suatu saat itu Abdullah bin Umar itu anaknya Umar, masih muda sekali, dia menceritakan bahwa Rasulullah itu umrah pada bulan Ramadan, kemudian mohon maaf saya lupa persisnya, pokoknya dia mengatakan sesuatu, tapi Ibu Aisyah itu menangkapnya, oh dia salah itu, dia keliru. Lalu Ibu Aisyah tidak mengatakan, oh salah itu, kenapa dia ngomong begitu? Tidak begitu. Tapi dia mengucapkannya, semoga Allah mengampuni dia. Semoga Allah mengampuni dia. Jadi kalau ada teman yang berbuat salah, itu kita memaafkan dan bahkan kita memohonkan Allah memaafkannya. Man istaghfara lil mu'minina wa lil mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Orang yang mau memintakan ampunan kepada Allah terhadap orang lain, orang-orang mukmin laki maupun perempuan, maka Allah mencatat satu kebaikan untuk setiap orang mukmin yang didoakan. Jadi kalau kita misalnya mendoakan mudah-mudahan Bumia sehat, nah, itu atau di sini contohnya mengampuni, mudah-mudahan Allah mengampuni Bumia. Nah, kita dapat pahala mohon ampun, mendoakan tadi, ditambah lagi orang yang didoakan. Kalau kita mendoakan satu orang, maka pahala kita ditambah satu. Coba sekarang, kalau kita tuh, terutama kalau kita sholat Jumat, itu imam ma'anu khotib itu kan biasanya mohon ampun. Rabbighfirli wali walidayya dan sebagainya, terus walil mu'minina wal mu'minat. Ampunilah saya, kedua orang tua saya, dan orang mukmin laki maupun perempuan. Berapa kali atau berapa banyak itu orang mukmin? Kalau seluruh dunia itu ada 1,5 miliar misalnya, berarti doa kita yang sependek itu pahalanya dikali lipatkan sekian miliar. Jadi sering-seringlah kita mendoakan orang lain. Ya. Apakah teman kita satu orang atau orang banyak? Nah, orang banyak itu cukup Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Udah, itu banyak sekali. Nah, satu orang yang didoakan itu satu kali kebaikan. Nah, kemudian ini waktunya sudah hampir habis. Kepada orang-orang mukmin yang saling mencintai, saling menyayangi dan saling menolong semata-mata hanya karena mencari ridha Allah, maka Allah akan memberinya fasilitas naungan di padang mahsyar saat menunggu dimulainya pertanggungjawaban atau menunggu hisab. Ketika masih hidup di dunia, mereka saling mencintai karena Allah, sehingga ketika diperlukan untuk berkumpul, mereka berkumpul karena Allah. Dan ketika diperlukan berpisah, mereka berpisah juga karena Allah. Jadi misalnya rapat, kita rapat membahas sesuatu yang penting, kita kumpulkan. Terus kemudian ada azan, itu berarti kita disuruh pisah, bubar, istirahat, sholat. Jadi ketika rapat berkumpul karena Allah, ketika berpisah juga karena Allah, karena mau sholat. Rasulullah mengatakan, ini dulu sudah pernah kita bahas, ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah di padang mahsyar, yaitu antara lain imam yang adil, pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam kegiatan ibadah kepada Allah, dan orang yang hatinya bergantung pada masjid. Nah, poin saya yang berikutnya,
dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu, berkumpul karena Allah, dan mereka berpisah karena Allah. Bukan hanya itu insentif untuk mereka. Besok di akhirat itu dipersilahkan untuk tinggal di surga. Ya, kepada orang-orang yang demikian itu, Allah menjanjikan surga sebagai tempat tinggal kelak di akhirat. Salah satu ciri khas mereka sebagai orang-orang yang saling menyayangi karena Allah adalah bahwa mereka saling mendoakan akan keselamatan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabkum afshus salama bainakum." Ya. Demi Allah yang menguasai diriku, ini sabda Nabi, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Dan kalian belum dikatakan beriman kalau kalian belum saling mencintai. Jadi berarti saling mencintai sesama muslim itu termasuk syaratnya Islam. Jadi kalau ada orang rajin sholat tapi jahat sama orang lain, itu bukan Islam. Maukah aku tunjukin kamu sesuatu yang kalau kamu lakukan itu, maka kalian akan makin mencintai satu dengan yang lain, yaitu biasakan mengucapkan salam di antara kalian. Mengucapkan salam itu bukan hanya greeting ya. Kalau good morning, atau malah singkat morning, pagi, atau kalau orang ya itu greeting. Tapi kalau salam itu bukan sekedar kritik, itu doa. Kan assalamualaikum, semoga kalian selamat. Ditambah lagi warahmatullah, semoga Allah menyayangi kamu, wabarakatuh, semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada kamu. Nah, ini ciri khas orang Islam itu saling mendoakan. Nah, ini karena saling mendoakan maka akan makin tumbuh rasa cinta mencintai di hati kita. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan ajaran ini sehingga kita itu makin hari makin akrab, makin iman kita itu makin sempurna, karena iman itu harus ada tolong menolong, saling mengasihani, saling menyayangi. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang betul-betul beriman dan Allah meridhai kita. Nah, apa yang kita bahas pagi ini, ringkasnya, semua orang beriman itu bersaudara, dipersatukan oleh tujuan yang sama, yaitu ridho Allah. Tujuan yang sama membuat mereka saling mencintai dan saling menyayangi. Rasa saling menyayangi diekspresikan dalam bentuk bermacam-macam, antara lain keramahan, saling melindungi, saling menolong, dan saling mendoakan. Allah menjanjikan mereka naungan di padang mahsyar dan tempat tinggal di surga. Semoga Allah memperkuat persaudaraan kita yang sama-sama beriman kepada Allah. Amin.